Ya kudu gelem rekoso dhisik. Iya, ada effort gitu. Kadang kalau misal lagi capek gitu ya, mikir kayak kok aku nggak kayak teman-teman aku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kandang Tok Tok TV. Kali ini kita agak sedikit vakum kemarin-kemarin, dan sekarang di episode ke-15 ini kita memulai kembali di tahun baru 2023. Di episode 15 ini kita kedatangan dan sudah pernah sih sebenarnya mampir ke channel kita waktu lebaran. Nah, saat ini kita individu ya. Di sini biodatanya yaitu namanya Erina CG ya. CG sungguh. CG. Kemudian saat ini Erina ini kuliah di IAIN Metro, dan kita akan bincang-bincang dengan Erina apa dan bagaimana, terus sedang apa sekarang di IAIN Metro, dan sebelum-sebelumnya kita akan bahas. Oke, kita langsung dengan Erina. Erina CG. Biar kita CG apa tuh artinya? Isin nggak? CG. CG itu cewek greget yud. Cewek greget. Oke. 2000 berapa? 17. Itu pas belum corona ya? Belum. Cewek kelas 1. Kelasnya pojok. Oke. Kali ini kita narasumber kita yaitu Erina CG. Erina siapa jenenge? Erina Aprilia kan? Erina CG gitu aja. Erina CG, tapi nama aslinya Erina Aprilia. Baik, Erina, ini ada sedikit kepean ya. Nggak apa. Erina, coba ceritakan sih secara singkat perjalananmu mulai dari dulu masuk SMK, terus sempat berhenti dulu sebelum kuliah, kemana, terus yus cerita. Lama nggak ini? Panjang? Dicedek nih. Gini. Nah, ibas ya, nyaman ya. Dari awalnya kak, dari lulus SMP masa? Ya, dari ke SMK, mau ke SMK. Mau ke SMK, ya masih lulus SMP. Iya benar. Iya. Lulus SMP, sebenarnya nggak tertarik untuk ke SMK sih. Nggak, awalnya nggak tertarik untuk SMK karena waktu itu pengennya masuk tata busana atau otomotif. Otomotif kak. Otomotif malah ya. Iya, kepikirannya otomotif atau tata busana. Tapi karena kebetulan di sini ada saudara, terus orang tua juga maunya di sini, akhirnya ke sini. Di sini milih jurusan TKJ. Dari sesuai dengan keinginan orang tua sebenarnya. TKJ itu dari orang tua. Orang tua yang milih. Tapi karepmu mbiyen tata busana kalau iya, tata busana atau otomotif. Mikirnya ya enak loh otomotif. Tapi dulu mikirnya nggak kesini gitu. Mikirnya nggak di sini. Nggak di sini. Kalau di sini mikirnya ngambilnya TKJ. Nggak kepikiran untuk sini. Nggak kepikiran TKJ juga. Sama sekali. Berarti dari orang tua langsung. Gitu. Dari orang tua. Terus nyampe sini, ini jangan di-cut ya. Soalnya kan nanti bakal salah paham. Sampai sini, sampai SMK, lama-lama kok jadi nyaman dan seneng. Oh nyaman. Jalanan suka ngelibet. Ngelibet teman ini sih kak. Dari teman-temannya, guru-gurunya, terus namanya kita kan bukan. Aku di antara teman-teman aku di rumah itu kan sekolahnya paling beda sendiri. Jadi banyak yang kita tuh dapat sharing cerita dari mereka. Ternyata di sini tuh menurut aku yang paling bagus untuk kualitas teman dan guru gitu. Gitu, alhamdulillah. Dari situ kan banyak orang yang bilang kita bakal betah di satu tempat kalau yang mendukung atau pokoknya aspek yang mendukung tuh bagus gitu, termasuk dari lingkungan teman dan guru. Makanya kok betah di SMK, kok bagus di SMK ngerasa ini ya karena faktor penunjang paling besar ya di situ. Satu nyaman juga. Iya nyaman di SMK tuh nyaman. Alhamdulillah nyaman. Terus Terus udah masuk SMK nih. Udah masuk SMK.
Terus yang mana? Apalagi? Ya bisa SMK ambil TKJ, terus awalnya nggak tertarik sama sekali, terus milih TKJ karena orang tua. Nah, terus bisa ngikutin TKJ? Bisa, alhamdulillah ya. Bisa toh? Bisa di kelas termasuk aktif juga. Aktif. Ranking piro nang kelas? 1, 2. 1, 2. Berarti kejar-kejaran nih. Romi ranking Iya, berapa? Rami sama Mimi. Romi. Pokoknya 1, 2, 1, 2 sama Mimi. Romi. Rom. Kejar-kejaran ranking baru Erina. Sama. Dulu kan aku nggak ini Kak, waktu SMP. Nggak begitu apa? Iya. Nggak begitu aktif. Kayak ya masuk kelas unggulan masuk sih, cuman kayak mungkin 5 besar atau 10 besar gitu. Karena Tapi di sini SMK, nggak tahu, menantang aja gitu. Menantang karena mungkin susah dan temennya mendukung. Ada temen buat belajar gitu loh. Terus fasilitasnya juga ada. Ada. Di SMK bagus loh. Komputer enak toh. Banyak di sini, komputer banyak, laptop betul. banyak. Kesini aja. Endorse. Kan suara kerupuk mangan nih. Penonton anu guys, penonton mangan kerupuk jangan. Oke, setelah SMK lulus, ini kan sempat hilang di peredaran. Hilang gimana nih? Hilang. Waktu itu pernah mau daftar kuliah. Ribetin Kak Ari. Terus nggak jadi. Nggak jadi. Tuh kemana? Terus katanya ada sesuatu apa, bisnis apa gitu. Di pondok dulu sih. Abis waktu itu tuh emang gini Kak. Aku emang ada rencana untuk di pesantren. Cuman aku pengen nyoba daftar kuliah. Apalagi kan dulu aku akrab sama Mimi ya dari dulu. Jadi ikut dia gitu. Daftar kuliah ya ikut daftar gitu. Jadi tetap walaupun keterima di ini, tapi tetap ke pesantren gitu, nggak diambil. Selama 1 tahun ke pesantren terus berapa 3 bulan 3 atau 4 bulan tuh di Jawa, pindah di Jawa, di pesantren juga, pulang berbisnis. Jadi sebenarnya kalau bisnis itu dari SMK sih. Oh, bisnis dari SMK lah. SMK tuh bisnismu kalau di wawancara waktu lebaran itu anu ya apa? Online. Iya. Online terus Sampai sekarang. sekarang online masih. Masih. Anu apa lagu yang kuliner kuwi? Tidak. Loh, enggak kuliner loh. Enggak. Waktu itu pernah ngomong kuliner loh. Pernah tapi vakum. Lah ngopo? Karena nggak tahu, aku kayak nggak punya strategi. Kalau online kuwi njikuk barangnya nanti. Aku dari Jakarta. Jakarta. Jarang. Belanja. Belanja. Mohon maaf ya agak sedikit batuk. Dari Jakarta. Langsung dari Jakarta. Iya. Konsumennya banyak ya alhamdulillah. Alhamdulillah banyak. Cukup untuk bayar kuliah, cukup untuk bayar kos, cukup untuk jajan, cukup Bayar kuliah, ngekos, jajan, makan. nyari sendiri alhamdulillah ya. Semuanya sendiri. Alhamdulillah. Kuliah di IAIN. Kuliah di IAIN Metro. Kalau dulu zaman saya masih Setain Juraisiwo Metro, sekarang IAIN Metro. Jurusan Ekonomi syariah. Maksudnya TKJ kalau tentang ekonomi. TKJ ke ekonomi. Karena waktu itu emang dari sebelum ke pesantren tuh Kak, dari daftar sama Kak Ari, itu nggak tahu kenapa tertariknya di ekonomi. Bukan malah aku mau ke informatika gitu, nggak tahu. Jadi malah Ekonomi. pokoknya saya ekonomi di IAIN ambil ekonomi syariah. Gitu. Iya, pelajarannya nganu nggak? Jelas melenceng jauh lah ya. Jauh. Berarti ngulang dari nol. Dari nol. Kayak misalkan kalau ekonomi kan berarti ada jurnal-jurnal untuk kayak itu. Tapi sejauh ini masih oke sih. Masih ngikuti bisa ya? Bisa. Tugas-tugasnya dia. Pena SMK apa pena kuliah? Ada beban masing-masing ya Kak. Cuman kalau di SMK dulu kan praktek. Oh, Beban iya. paling ini prakteknya. Praktek. Kalau di kuliah karena ekonomi bukan informatika, jadi kayak ya udah. Ya ngalir ya. Ya ngalir aja gitu. Walaupun tugas banyak tapi tetap bisa. Deadline kan tugasnya. Tuh, harus deadline. Tapi kuliahmu kan di IAIN, ngekos. Bisnismu Lancar? di kosan sambil ini online sih ya? Iya.
online. Terus kalau barang datang di rumah. Oh di sana. Adik atau Jadi di sana ada ini ya, ada CS-nya. ada CS kalau apa CS apa? CS ki customer service. ya Di sana ada sendiri. adik sendiri. Waktu itu kayaknya nggak ngekos loh. Dari awal nggak kos kak, memang mikirnya nggak ngekos, tapi makin lama kok capek dan aku tuh kalau jalan ke metro nggak sejam. Orang-orang tuh katanya kalau dari rumah Waibungur ke metro kan sejam, kalau aku tuh lebih, masih sejam 20 menit, sejam 15, beneran nggak? Kalau aku yang bawa motor tuh segitu. Lah kecepatannya piro? Teman-teman yang udah kenal aku apalagi deket pasti tahu, karena aku nggak pernah kebut-kebutan. 40. Mungkin bisa lebih sih, cuman untuk nyalip mobil itu aku perlu keberanian yang gitu. Apalagi ini pagi gitu. Kalau pagi itu kalau pagi emang rame sih jam sekolah. Makanya nggak ngekos nggak PP karena segitu. Tapi awalnya kayaknya rencana emang nggak ngekos kan? Gara-gara jalannya itu tadi. Gara-gara satu lama di perjalanan. Terus kuliah pagi. Mesti ada jam pagi. Enggak siang. Pagi sampai siang kak. Jadi jamnya tuh beda-beda. Saya mata kuliah jam 9 mungkin terus. Ada yang setengah 8 juga. Iya. Ada yang setengah 8. Tapi nanti misal setengah 8 sampai jam 10 gitu. Jam 10 sampai jam 12 kosong. Terus masuk lagi bis duhur. Kok anu ya, Pak Angelmen, kalau zaman saya dulu kalau misalkan kelas jurusanku itu siang, misalkan jam 1 sampai jam 6 sore. Wes. Jadi selama seminggu 5 hari itu Senin sampai Jumat wes siang terus jam 1 sampai jam 6 sore. Kamu enggak ada? Kecuali kalau memang misalkan hari Senin nih dosen nggak bisa siang, nah nanti dirapel kapan pas ada jamnya lagi dari pagi. Jam ganti. Kalau sekarang enggak, dari pagi itu masih ada. Padahal jadi jadwalnya nggak nentu ya? Nggak nentu. Cuman mungkin Senin mata kuliah A, B, C, tapi jamnya selang-selang tuh kadang selesai 2 jam sama ini kayak gitu terus nanti abis itu mulai lagi. Tapi kudu ngekos nih. Iya. Karena kalau nggak ngekos mumet. Mau singgah di mana juga gitu. Kalau cowok mah gampang sih di masjid ya. Tapi kalau cewek masa iya sih ngeledak nang ibaratnya ngelekar nang masjid nggak mungkin. Harus ngekos. Oke. Kalau disuruh milih antara masamu sekarang dengan masamu sekolah SMK, nek kon milih ndi? Ini konteks apa dulu nih kak? Ya semuanya. SMK. Masa remaja ya. Iya. Penak. Berangkat dapat sangu misalkan. Dari teman-temannya sih, dari teman, lingkungan, terus dosen, guru itu kan beda ya kak Rita ya dosen guru kan bisa diajak temen ya, kalau dosen kan dosen gitu. Agak sedikit susah karena juga repot, kadang sibuk karena dosen itu kadang-kadang ngajar di tempat A, tempat B, tempat C, kadang juga datang ke kampus ada keperluan mungkin rapat dengan pimpinan, terus kadang juga janjian ternyata juga banyak juga yang nunggu, kita nunggu giliran sampai kita ngantri nunggu nang di luar ruangannya. Ya kan, saya pernah merasakan minta tanda tangan mau tanda tangan sama mau bimbingan skripsi waktu itu ya susah. Bisanya ditemuin jam 4 ya udah mau nggak mau jam 4 kita sudah ready di ruangannya, mau pulang jam 5 jam 6 pokoknya kita ini. Terus dari teman juga, teman lebih ini di SMK sih lebih apa solid. Iya lebih solid, lebih bisa kayak bahasanya berbaur. Gimana ya? Kalau kuliah lulu gua bisa dibilang gitu. Ya ada sih yang teman kak, ada yang teman. Cuman Kari tahu lah, Kari teman-teman di sini tahu yang udah kuliah. Enak di SMK kalau untuk batas temen, entah dari solidnya, bareng-barengnya kayak enak di SMK. Nah karena itu kan dari teman sama guru dosen. Kalau di luar itu? Di luar itu yang apa? Ya misal lingkungan. Apa ya apa lingkungan atau apa ya kegiatannya gitu loh. Lebih suka di kampus sih. Kalau lingkungan atau kegiatan?
Kalau di kampus tuh memang kegiatannya ya terus menerus nggak henti. Kan kalau di sekolah kan kadang ya belajar, kadang kegiatan di luarnya nggak begitu ini. Cuman kalau ini kan di kampus organisasinya jauh lebih banyak. Gitu. Kalau di situ di kampus sih Kak. Aku di kampus. Aku tim kampus. Lingkungannya pun lebih milih di sana daripada di sini. Ikut BEM? Semester 1 kalau di kampus aku belum. Terus saya semester berapa? Semester 1. Mau 2. Iya mau 2 Kak. Oh iya sih ya? Anyar sih, mahasiswa anyar. Mahasiswa baru jurusan ekonomi di IAIN dan milih kuliah ya. Kalau untuk masa-masa sekarang ya. Milih kuliah. Kalau kuliah itu nambah wawasan, nambah temen sih, terus mungkin nambah relasi bisnismu, mungkin di share ke grup-grup kampus seperti itu. Ya sebenarnya ini dimanapun sekolahnya tekun sih, itu. Terus kalau di kuliah itu hal yang membuat Erina bahasa Inggrisnya memeng itu apa ya? Kalau jam siang sih, kelas siang. Jam siang ngantuk ya? Iya, walaupun kita bisa nerima atau harus dengerin, tapi nggak fokus beda. Tapi beda kalau SMK, sama-sama nggak fokus, sama-sama ngantuk, tapi tuh beda gitu. Beda nih. Kalau di SMK nih jam kosong siang bisa nyapu nang lantai kita. Kalau di kampus kan enggak Kak. Terus dari suasananya juga, dari suasana. Kalau misal di SMK kan udah bahasanya nggak jaim gitu sama temen, gini-gini. Kalau kampus kan nggak mungkin kita kayak gitu. Ya kalau kampus kan ibaratnya dia udah levelnya lebih tinggi satu, kemudian si mahasiswanya kan udah dewasa. Jadi mosok ya nempok sak nggon-nggon ngono. Kok batuk terus toh? Oke. Erina. Di kampus itu kan banyak organisasi. Ada yang mbak ikutin? Ada. Apa? PMII. Oke. PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Iya. Baru Rayon Mitro Ekonomi Syariah. Rayon Mitro ada sendiri toh, berarti ada kampus ini ada sendiri. Ada. Kampus ini ada sendiri. Kalau mau di IAIN tuh terbesar itu PMI itu paling besar di sana. Itu kan tapi itu kan kalau PMI itu kan organisasi di luar kampus. Kalau di dalam kampus belum. Rencana masih semester 3. Rencana mau ikut di semester 3. Itu kan banyak sih, ada UKM Pramuka, ada IMPAS, Mapala, terus Menwa, banyak lah. Kak Ari tahu ini UKM yang baru? Apa ini? Rencananya mau masuk itu. Apa ini? Itu riset dan inovasi, jadi khusus untuk yang anak-anak akademik gitu. Khusus enggak ini ngapain? Ya harus di akademik. Terus enggak loh, maksudnya kegiatannya apa? Ya belum tahu Kak, karena aku belum masuk. Renov. Itu baru. Renov kan berarti itu Didandani. Amit bro, wetang bro, wetang kan kono. Kok gatel. Orang. Mohon maaf pemirsa netizen. Mereknya endorse. Jadi kan nyindir lo kan di endorse. Oh sih. Itu tidak ada. Apa mau jenenge? UKM Renov. Apa singkatannya? Riset dan inovasi. Riset dan inovasi. Aku udah bidik itu dari PBAK sih Kak, dari ospek. Berarti ini udah ada? Udah ada. Baru 1 atau 2 tahun. Nah, di Renov itu kurang lebihnya yang aku tahu intinya kayak akademik, terus yang kedua kayak dia tuh lebih fokus ke lomba-lomba. Jadi untuk akademik dan lomba tuh
lebih enak kalau kita jalurnya di UKM Renov gitu. Terus kayak misal PPL atau KKN di Aceh di luar kota, pertukaran mahasiswa kayak gitu. Tukeran Aceh ada. Kemarin ada 11 orang tuh baru gitu. Erina tertarik ke sana luar provinsi? Nggak tahu sih kalau itu. Nggak apa-apa loh, misalkan kebetulan dapat kesempatan untuk belajar ono pertukaran mahasiswa. Amin, boleh tertarik. Ora gur nang metro wae. Metro wae Ya ikut kegiatan lah, minimal ikut kegiatan di UKM. Entah itu UKM di dalam kampus ataupun di luar kampus, ikuti kegiatan organisasi. Ben ora gur mangkat kuliah, rampung balik. Ini enggak masuk kudu ada kegiatan. Biar ada kesibukan, terus ada pengalaman baru. Ya biar SMK melu apa? SMK enggak melu apa-apa tapi sekarang ikut ya. Oke. Pertanyaannya apa lagi ya Rina? Oh ya, tadi kenapa kok bisnis kulinermu kok henti? Karena itu tadi. Enggak bisa apa ya? Iya, kayak emang aku tuh nggak bisa gitu, kayak apa ya? Enggak lah, kulinernya apa? Catering. Cateringnya makanan Iya, atau? Lah ngapa? Kalau masakannya enak, terus konsumen oke, ngapa nggak lanjut? Karena susah pasarannya, mungkin, dan aku yang nyerah sih. Saya kira menjamur loh. Iya, pertama menjamur, yang kedua banyak orang rewang sekarang. Geprek, kan saya kayak pakai banget toh, terus sayang bakal oh iya yang telecek nang enggak sih Kak, aku enggak bukan itu. Bukan, aku tuh yang emang khusus kondangan gitu loh. Khusus untuk kondangan. Oh. Kalau di desa, di kampung seperti ini susah. Karena kan gini, Kak Ari inget nggak dulu waktu kelas 3 atau kelas 2 ada namanya Kak Ayu. Halo Kak Ayu, kali aja Kak Ayu nonton ini. Jadi aku tuh terinspirasi sama Kak Ayu. Kak Ayu ini siapa? Beliau tuh dulu kuliah di UIN. Raden Inten. Iya. Nah, kebetulan ada, pokoknya tuh dari keluarga dan ekonomi anjlok banget, akhirnya dia memulai untuk bisnis. Dari situ aku juga terinspirasi, aku terapin salah satu dari idenya gitu kan. Dan termasuk itu tadi kuliner. Dan yang jalan kuliner dan online. Tapi yang jalan selama ini online. Yang berkembang itu. Kalau di kampung, di desa bisnis apa senengnya? Catering go hajatan misalkan angel susah dengan yo oke memang betul. Cuman kalau di kota, misalkan kalau di kota itu kan ada nyewa gedung toh, terus pokoknya terima beres gedung udah beres, catering makanan beres. Biasanya kan kalau di gedung itu paling setengah hari ataupun sehari lah di situ, jadi nggak ada orang rewang ya kan. Atau kadang kalau di kota itu kan walaupun mereka ada orang rewang, itu nggak sebanyak di desa. Ya rewang kemarin kan guru noto penerima tamu ataupun apa, enggak nang jayengan ini enggak bagian udah kopi enggak adang sego ini enggak enak gitu. Itu ya, jadi di pasarannya sih mang susah lah di desa. Bahkan jarang loh nang kene. Tapi selama bisnis itu udah jalan, enak sing enggak? Ada. Berapa satu atau 3 kali gitu. Di sini lingkungan sini. Iya, di lingkungan sini. Dan kebetulan yang ngejob di aku tuh orang kaya. Oh gitu. Orang kaya. Berapa sekali ngejob berapa porsi? Lupa. Kalau dulu itu 14.000 porsi. Iya, kalau nggak 14.000, 11.000 lupa. Oke. Banyak, makanya itu. Termasuk oke kalau. Ya 14.000 kayak dikalikan. Karena waktu itu Sultan yang ini. Terus nggak jalan gara-gara pasarannya susah di desa. Pasarannya susah, terus. Dan aku tidak punya strategi. Mungkin udah hampir putus asa, bahkan udah putus asa karena udah bukan hampir, udah putus asa karena udah stop toh. Tinggal yang online ini. Kayak online apa ya tuh? Baju. Iya kayak gitu. Terus sekarang mulai merintis skincare juga. Apa? Kezia?
Rahasia. Kezia, lo Kezia. Banyak di aku yang mau langsung ke aku ya. Ya Kezia, silakan Dora sebutin itu kalau mau endorse. Kezia, yang butuh Kezia, pengguna MS Glow bisa, Maisas bisa, Glam Shine bisa, semuanya Oh, bisa gitu. dia. Iya, Kak. Tapi yang restock baru Maisas aja. Masih itu yang merah ya? Yang putih, Kezia yang merah Oh, kan. merah, Kezia merah deh. Saya gitu kayak apa bu? Maisas. Masas. Enak rumah aku. Ada. Jeneng-jenengnya. Alhamdulillah. Tapi itu orang kedua apa orang pertama? Aku dari agen langsung. Langsung dari agen. Dari agen. Itu kan reganya murah, mesti ngono. Tak promosi iki. Ya, langsung di aku ya. Terus ini selain ini kan tadi merambah ke skincare, ada baju. Terus apa ya mesti setiap dina nek wong tuku klambi? Ada. Lah kayak nek do tuku iki lali nggo apa piye? Nggak tahu. Ya aku nggak tahu Kak mereka tuh gimana. Pasti ada satu hari ini ada yang order. Ada. Hari ini Ada. mesti enak sedina. Ada. Kayak ora lho kayak tuku klambi terus itu dina iki enggak orangnya beda-beda atau sama? Beda-beda kan kontak aku banyak kok. Buset. Terus kadang makanan juga, Makanan apa? makanan kering. Kue, Iya bisa. Terus biskuit. kayak dulu masih viralnya basreng sama Basreng. kayak gitu-gitu. Sepone. Yang ngono ki. Iya. Ya nek panganan oke lah masih bisa kan kayak nek cara barang kan habis pakai. Nek klambi ya apa setiap dina sing tuku lho. Kak Ri masih mending Kak baju. Bayangin skincare Kak sama make up. Aku kan make up juga. Di pokoknya kosmetik gitu. Dan itu rame terus setiap hari. Aku ada yang mikirnya gini, mereka tuh emang sehari lipstiknya habis gitu. Tapi selalu ada. Tapi tapi orangnya beda-beda kan? Beda-beda. Tapi mesti repeat order terus kayak balik lagi gitu. Yo apa bisa keluarga nggone jamaah. Iya, mungkin. Ya. Tapi ya kalau lipstik ini kan kalau kosmetiknya habis pakai, cuman kalau yang ini loh klambi ini loh, misalkan nih, ya kan ini bisa dipakai lagi bisa masa ya Ya kadang kan ada reseller juga yang ambil di aku. dijual lagi. Iya. Kebanyakan anak-anak masih SMA SMK sih yang kayak aku dulu, yang kayak aku dulu. Yang beli. Karena aku dulu kan ngambil di orang juga, ngambil ada di orang Purbalingga pokoknya. Nah, saya tahu. Orang Purbalingga. Nggak perlu saya sebutin. Nggak perlu disebutin hari lo tahu. Itu 20.000 awal 2000. Aku udah pernah spill di Di video yang pertama. kemarin. 20.000 itu pertama kali dan rasanya seneng banget. 20.000 itu ini loh, apa namanya? Keuntungan kan? Keuntungan pertama 20.000. 20.000. Dan seneng banget kayak ngerasa kayak ini tuh hasilku gitu loh Kak. 20.000. 20.000. Kalau sekarang Rahasia. bisa untuk intinya untuk bantu UKT, Bisa. untuk bantu PP sini lah sana sini, Pokoknya sekarang kosan, makan. alhamdulillah untuk biaya kuliah, hidup di metro, pulang, pokoknya selama entah tuh di rumah atau di metro itu aku udah nggak pernah minta orang tua. Tapi ada yang ditabung kan? Ada Tabung kok. Ya nggak tahu untuk apa nanti. itu apa nanti nggak tahu. Semester 1. Oh iya deh. Sempat berhenti. Semua berhenti. Terus lanjut kuliah, ambil ekonomi syariah 1 tahun. Berarti kan apa namanya? 3 tahun setengah lagi. Ya nek kalau 4 tahun lulus. Ya harus lulus dong. Kan ada kadang orang mahasiswa abadi toh. Enggak lah, targetnya 5 tahun 3,5 atau 4 tahun. 3,5 berarti 7 semester enggak? Kenapa Kak? 7 semester. Ya ada sih cuma Kan ada jangan. seminggu gini kemarin. Apa syarat untuk 7 semester? Kamu mau lulus 7 semester Irina? Mau Pak? Emang gimana caranya? IPK minimal 3,4 selama 7 semester jangan sampai turun. Udah Pak, syaratnya itu aja. Iya syaratnya itu aja. Terus jangan sampai ada yang C gitu. Ya Ya. Iya kan? bisa.
Kalau C itu pertimbangannya boleh ngulang boleh enggak. Tuh. Aku C ku ben loro. Astagfirullah, alhamdulillah ada yang C, Kak, nggak ada. IPK ku 3,46 IPK dari semester 1 akhir. Indeks prestasi kumulatif akhir. Pernah IP 3,5, 3,75, 3,6, 3,4. Total sampai akhir 346, sangat memuaskan. Alhamdulillah. Yang penting pangkal 3. Tuh. Bisa kumulatif. Ada sih kawan. Ternyata berapa sih Kak kalau kumulatif? Ya 4 lah. Enggak lah, nggak sampai 38 dengan pujian. Amin. Ya, saya penting nek kuliah iki enggak anu lah, enggak. Ya nilai iki paling elek B. Ya. Paling elek. Tuh B. Kalau C, saya pelajaran apa biar mata kuliah apa? Loro pokoknya. C. Saat itu males memperbaiki karena dilihat IPK sudah 4,6. Alah. C2 udah lulus kok. Nah, Something 3,4 gitu ya Kak. pokoknya dulu 4 tahun kurang, tapi wisuda pokoknya terhitung pokoknya 4 tahun. Dulu masih murah. Murah deh. Masih murah lu stain jurusan Metro, zaman dulu masih UKT bahasanya uang kuliah tunggal ya. Kalau dulu masih di SPP. Dulu apa Kak namanya? Ya pokoknya SPP ngono lah. SPP ku dulu masih 600.000. Satu semester 600.000. Sekarang satu semester beda-beda ya. Beda-beda, ada yang 3 juta, Ada yang 3 juta, 2,8 ada 28, 23, 27. Pokoknya rata-rata tuh 23, 2,3 Kak. pangkal 2 berarti ya. Pangkal 2 tuh bayang no. Itu yang nggak dapat KIP tapi ya. Yang dapat KIP nggak bayar berarti ya. Nggak bayar tapi mungkin ya kegiatan-kegiatan apa nggak enak tuh ya. Tetap ada sih. Oke, yang jelas murah zamanku. 600.000, bahkan kakak kelas saya itu 400.000. Kok bisa? Terus semester akhir aku kayaknya bayar 400.000 loh. Biyen. Kok cuma segitu gitu. Berarti kalau 600.000 selama 400.000 selama 4 tahun berarti kan setahun 12 kali 4 4.800.000, 5 juta lulus. Biar kuliah 5 juta cuma 2 5 semester. juta 2 semester. Tapi 5 juta dulu kan 48 ya, belum termasuk wirawirinya, belum waktu itu PPL, KKN, terus yudisium, munakosah, sidang bla 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 belum. Pokoknya paling ya kalau 5 juta 7 atau 8 juta lah, nggak nyampe 10 biar lulus. Kalau sekarang kalau 5 juta itu 1 tahun, berarti kalau 2 tahun 10 juta. Berarti kalau 4 tahun 40 juta. Tapi enak, mesti enak rezeki, enak mesti enak. Percaya gue. Percaya. Karena gini, buat teman-teman yang nonton ini atau dengerin ini, apa ya? Dulu aku tuh nggak percaya atau nggak gimana ya Kak. Kak Ari tahu lah kayak aku bisa nggak sih gitu. Aku bisa nggak nyampe nggak sih duitnya gitu. Dan ternyata alhamdulillah kalau kita jalani ada aja jalannya gitu. Mesti cukup bahkan lebih. Betul. Jadi misalkan saya yang aku rasain sekarang gitu Kak. Sesuk iso ora ya. Engko sore mesti enak. Bisa. Enak asli. Bisa. Jadi yang mikir terus, loh kira-kira kecanda enggak ya kuliah? Kecanda. Nah enggak nekat enggak iso. Iya. Ngelihat yang lain, apalagi isu-isu yang aku ceritain ke Kak Ari, katanya kalau kuliah tuh ratusan juta, gini-gini. Mungkin kalau diakumulasi semua, dihitung semua dengan biaya hidup atau gaya hidup, bisa nyampe atau bahkan lebih gitu. Iya. Iya kan Kak? Itu kalau fakultasnya kesehatan kedokteran tuh mungkin ratusan, mungkin cuman untuk yang aku ceritain kemarin enggak ya Kak? Enggak. Tapi memang segitu Kak. Makanya kue kan. Ada yang spil segitu. Ya mungkin gaya sih. hidup. Gaya Kalau biaya kuliah sebenarnya kalau di sini di Metro di Lampung lah
itu masih terjangkau. Iya. Karena gini Kak, selama yang aku rasain sekarang, aku tuh bingung loh sama yang berita yang kemarin yang aku ceritain ke Kak Ari itu. Kok sampai segitu? Padahal aku mikir gini, di Metro tuh kamu mau gaya yang gimana sih? Di Metro tuh kamu mau gaya yang gimana? Beli baju ya udah harganya segitu kan. Tapi alhamdulillah ada gitu. Karena gini, dulu waktu nggak percaya diri untuk aku bisa nggak ya kuliah gitu. Paling sehari tuh belum tentu bisa ngumpulin 10.000, 20.000. Tapi setelah kuliah yang dikutip kalimat yang ada aja rezekinya, sehari tuh bisa kayak 50.000, 40 itu ada gitu. Ada untuk ditabung. Oh ini nanti buat bayar UKT. Oh ini nanti buat bayar ini gitu. Bisa asli. Jadi yang penting yakin dan ya jelas di perusahaan barang sih. Ya cukup yakin tau ya piye. Ya yang jelas semuanya itu pasti ada jalannya dan punya jalan masing-masing setiap orang. Nah, kalau di sekolah bisa jadi nilai rapotnya berbeda. Misalkan Erina mungkin waktu di sekolah nilainya jelek, tapi rezekinya ya enggak ya bisa. Kalau nilainya jelek ya rezekinya ya enggak jelek juga. Artinya kan rezeki orang kan udah ada yang ngatur tau dewe-dewe gitu. Ya kayak jodoh lah nggak kemana, udah ada sendiri. Tapi kalau nggak kemana-mana nggak dapet jodoh. Betul. Oke. Dan di sini kan temanya bekerja keras demi cita-cita. Jadi memang ya kudu gelem rekoso dhisik. Iya, ada effort gitu. Kadang kalau misal lagi capek gitu ya, mikir kayak kok aku nggak kayak teman-teman aku gitu kan. Teman-temanmu ada yang udah hampir selesai kuliah kan ya? Hey, Romi kan semester 5. Ya kan tinggal sedikit lagi karena D3. Iya. Enggak lah, maksudnya kayak apa ya Kak? Teman-teman aku di kampus gitu. Mereka kan apa-apa sama orang tua. Terus alhamdulillah. Iya, banyak sharing juga kayak gitu. Tapi kalau aku lagi bening nih, bisa mikir kayak sebenarnya aku tuh lebih maju sedikit daripada mereka. Karena kan mereka belum tahu, oh ternyata di lapangannya tuh begini loh. Oh ternyata pahitnya nyari duit tuh begini gitu. Aku udah bisa di situ, sedangkan mereka belum. Tapi kadang ada yang kalau capek, kok aku nggak kayak mereka sih gitu. Iya, ya artinya ya ngeluh wajar. Ngeluh wajar. Ya Mario. Ya ngeluh wajar asli. Saya juga pernah merasakan masa itu. Saya juga pernah berangkat siang kuliah, pulang sore maghrib, PP terus tiap hari capek, terus tugas deadline. Alah, ya tak jalani wae, rampung kuliah, amar loh. Ketoknya nggak kuliah. Padahal ya kuliah loh. Kuliah loh Pak. Kuliah, tugas juga kadang nyambi dia, kadang-kadang kalau waktu tugas malam dia kesini untuk ngerjain tugas. Itu ya di UNU. Cuman ya tergantung kita sih mau tenanan nggak kuliah. Kalau kuliah tenanan cepet rampung, cepet ngegawe. Lah terus ini kan masih lama sih, 4 tahun ke depan. 3 tahun setengah lah ke depan. Ini baru lulus nanti. Habis lulus mau kemana? Rahasia sih Kak. Oh, rahasia. Kalau Kak Ari tanyanya harapan untuk cita-cita, harapan untuk ke depannya ya banyak. Jadi semakin besar, semakin merambah. Terus lulus tepat waktu. 3 tahun 8 bulan. 3,5 kayaknya. Ya 3 tahun 8. Aku ini pira ya. Pokoknya aku ki mau kok ngendimu? Kuliah 3,5 tahun. Oh iya, aku Agustus munakosa, September yudisium, terus bulan apa wisuda. Ya, 3,46. Ari Prasetyo PGMI 3,46, sangat memuaskan. Maju dikit. Sret lah. Iya momen dan 5 juta selesai S1 waktu itu. Sekarang
Ya enggak. Enggak. Ya, lebih dari itu berkali-kali lipat. Tapi bisa, pasti iso kecanda semuanya. Ya. Dan nanti ada di kelasmu juga. Kemarin ada 2 anak yang sudah mau ke IAIN. Halo, Bapak, Bapak apa? Ibu tuh rektornya? Ibu rektor dari SMK Ma'arif, insya Allah siswa kita ada yang berminat ke sana jadi mahasiswa. Kemarin ada 2 anak untuk ke IAIN yang bertanya. Tuh. Oke, Erina, untuk yang terakhir pamungkas, ini kan tema kita yaitu bekerja keras demi cita-cita. Karena saya lihat Erina dari awal sudah mau mandiri di awal, apa dagang apa online itu dengan keuntungan pertama kali jualan itu 20.000 sampai sekarang berlanjut. Dan kira-kira apa sih yang bisa memotivasi adik-adikmu ataupun untuk teman-teman yang mungkin menonton tayangan ini? Apa ya, Kak? Ya apa? Buat adik kelas. Ya adik kelas boleh, adik tingkat boleh, atau teman-teman yang mungkin belum tahu triknya. Apa sih motivasinya? Apa ya, Kak? Nggak tahu, tiba-tiba jalan sendiri. Tapi buat kalian terutama yang SMK sambil sekolah sambil bisnis, jangan minder, lakuin aja. Yang udah ada ya udah gitu. Nggak usah tengok-tengok, apalagi kalau memang kalian butuh. Nggak usah minder, intinya itu, Kak, nggak usah minder. Terus buat teman-teman semua yang mungkin dari pertama sebenarnya yang sekolah sambil bisnis itu belum tentu nggak ada dalam materi, tapi memang kita tuh pengen gitu, Kak. Jadi buat teman-teman yang nggak ngelakuin itu atau nggak terjun ke situ, ya jangan apa namanya? Apa ya? Karena gini, aku pernah dapet omongan dari teman aku, kan mau cerita lagi kan? Nggak apa-apa. Dia tuh pernah bilang gini, alah paling jualan kayak gitu untungnya 2.000-3.000 gitu kan. Waktu itu aku nggak jawab apa-apa, cuma gini, amin 2.000-3.000 gede, amin 2.000-3.000 gede, dan sekarang lebih. Jadi kayak kalau misal kita ngeliat orang yang mungkin mikirnya alah cuma jualan kayak gitu, kalian nggak tahu di belakangnya gimana gitu. Intinya jangan minder, jangan rendahin orang. Jadi tumbuhlah tanpa membunuh mental orang lain. Iki quotes tumbuhlah tanpa membunuh mental orang lain. Oke. Quotes kita hari ini. Tolong nanti tim di ini quotes tadi ya. Tumbuhlah tanpa membunuh mental orang lain. Oke ya. Jadi pesan-pesannya yaitu 1, jangan minder. Apapun usahanya, apapun daganganmu online, apapun itu aja minder. Misalkan kamu dagang online baju ataupun pulsa ataupun apapun itulah. Pulsa. Jangan minder. Terus sekarang yang banyak merambah tuh kuliner juga. Tapi banyak, karena aku pernah ngobrol, Kak. Kuliner. Kuliner entah ayam geprek, entah boba. Mereka tuh minder kayak cuma jualan kayak gini. Jangan minder. Orang kita misal lihat KFC gitu. Mereka juga jualan ayam goreng loh. Tapi ya turun ke jalan loh. Iya. Apa pizza kan turun ke jalan loh, Jan? Pizza gitu. kan. Nggak usah minder. Yang kalian lihat butik-butik gede, ya jangan lihat itu dulu kalau memang belum ini gitu. Bener. Karena dari kecil dulu. Dari kecil terus ya yang jualan-jualan di keliling-keliling itu pun juga sebenarnya malah omsetnya banyak loh. Iya, karena mental pewaris dan perintis tuh beda. Wais, kuotas hari ini. Mental pewaris dan perintis. Ya, oke. Bisa lah. Intinya jangan minder, jangan meremehkan orang. Terus kembali lagi ke tekun juga sih. Iya. Kalau cuma ngeluh kok nggak payu ya lagi ngeluh nyoba terus berhenti kayak kuliner itu tadi. Intinya nyoba dulu, nyaman, terus menghasilkan, terus lanjut. Mungkin itu
di situ ininya apa titik temunya. Jalannya di situ. Di situ. Oke, terima kasih Erina CG, cewek greget ya. Dan mungkin nanti kita bisa ngobrol ke teman-teman CG yang lain. Siapa tahu bisa kumpul lagi berlima. Yang satu sudah menikah. Iya. Yang satu sudah menikah dan yang 4 masih meniti karir. Wirawiri. Baik, terima kasih Erina yang sudah menyempatkan pada siang hari ini dan mudah-mudahan kuliahnya lancar. Meskipun masih semester 1 ya kayak ndang dirampungnya saset, tugas dirampungnya nggak usah bertele-tele, ikuti kegiatan organisasi PMI ya tetap lanjut. Di luar itu kalau mau ikut UKM renovasi UKM renov tambah ivasi, jadi memperbaiki itu merawat ya silakan ditekuni. Terima kasih dengan podcast pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan dapat manfaatnya dan sampai bertemu di podcast episode berikutnya dengan saya Ari Prasetyo dan bintang tamu yang satu ini yaitu Erina siapa? Erina CG, nggak mau disebut Erina Aprilia. Erina CG dan ada kameramen, ada Amar Ma'ruf Naimunkar dan ada Yuda Mitro Saputra alias Kliut ya, dan tim yang bertugas di belakang layar. Terima kasih. Kami Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kandang Tok TV, lab der.